Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dimanapun berada Allah selalu menjaga kalian. Dan kalian tetap harus semangat belajar ya, meskipun kondisinya sekarang di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu pendengaran manusia, dan bahasa Indonesia, gagasan, pokok, dan pendukung. Coba kamu dengarkan musik yang ada di video ini. Apakah kamu bisa mendengar suara musik tersebut? Tahukah kamu bagaimana proses bunyi tersebut sampai ke telingamu? Bahkan kamu bisa tahu bunyi apakah itu. Kita bisa mendengar bunyi dan mengenali bunyi karena kita memiliki telinga. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagian-bagian telinga kita. Bagian yang paling luar yaitu daun telinga. Selanjutnya, telinga tengah yaitu ada saluran telinga atau lubang telinga, gendang telinga, dan tulang pendengaran. Selanjutnya, telinga bagian dalam yaitu ada rumah siput atau koklea. Disebut rumah siput karena bentuknya mirip dengan rumah siput. Selanjutnya, sel saraf. 3 saluran setengah lingkaran karena ada 3 dan berbentuk setengah lingkaran. Dan yang terakhir, saluran Eustachius. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari tentang fungsi bagian-bagian telinga kita. Telinga yang paling luar yaitu daun telinga. Daun telinga memiliki fungsi menangkap getaran bunyi. Fungsi bagian telinga selanjutnya yaitu saluran telinga atau disebut lubang telinga yang memiliki fungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Fungsi bagian telinga selanjutnya adalah gendang telinga. Gendang telinga memiliki fungsi menangkap getaran suara atau mengubah bunyi menjadi getaran dan mengantarkannya ke tulang pendengaran. Fungsi bagian telinga kita selanjutnya adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita terbagi menjadi 3, yaitu tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tulang martil. Fungsi tulang pendengaran menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkan getaran ke rumah siput. Fungsi bagian telinga selanjutnya adalah rumah siput atau koklea. Rumah siput memiliki fungsi menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantarkan getaran ke sel saraf. Fungsi bagian telinga kita selanjutnya adalah sel saraf. Sel saraf memiliki fungsi mengantarkan getaran ke otak kita. Fungsi bagian telinga selanjutnya adalah 3 saluran setengah lingkaran yang memiliki fungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh pada tubuh kita. Fungsi bagian telinga kita selanjutnya adalah saluran Eustachius yang memiliki fungsi mengatur tekanan udara dan menyalurkannya ke rongga mulut. Proses bunyi yaitu semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Lalu bagaimana bunyi bisa kita dengar? Beginilah prosesnya. Daun telinga awalnya menangkap bunyi, lalu bunyi tersebut disalurkan ke saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian dari saluran telinga bunyi akan dibawa menuju ke gendang telinga. Di gendang telinga, getaran bunyi tersebut akan diperbesar, lalu
Getaran bunyi tersebut dibawa ke tulang pendengaran, kemudian dibawa ke rumah siput atau koklea. Setelah itu akan disalurkan menuju ke sel saraf dan akan diterjemahkan oleh otak kita. Dan otak inilah yang akan mengenali bunyi dan akan mengetahui asal arah bunyi tersebut. Telinga kita perlu juga dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga, yang pertama, bersihkan telinga kita secara teratur. Yang kedua, hindari suara yang sangat keras karena akan mengganggu genang telinga. Yang ketiga, jangan membersihkan telinga dengan benda yang keras dan kotor. Sudahkah kamu berterima kasih kepada Allah atas telingamu? Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas telinga kita dengan cara gunakan telinga kita untuk kebaikan serta lakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Bahkan bukan hanya telinga kita yang Allah berikan kepada kita, bahkan ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Jadi banyak-banyaklah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kita sudah bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan diagram. Di sini teksnya. Dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok dari teks tersebut adalah bunyi yang dapat didengar manusia disebut audiosonik. Selanjutnya, kalimat dari teks tersebut disebut gagasan pendukung.